Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita lanjut materi kita yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-6, yaitu kita akan membahas tentang gerak dua dimensi, gerak pada dua dimensi. Nah, maksud gerak pada dua dimensi ini adalah gerak yang terjadi di dua sumbu, di sumbu X dan di sumbu Y. Ada dua ini macam gerak dua dimensi ini. Pertama itu ada gerak parabola, yang kedua itu adalah gerak melingkar. Nah, untuk kali ini ya, yang kita bahas adalah tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola ini ya, tujuan kita mempelajari gerak parabola ini pertama ya, kita memahami apa itu gerak parabola, bagaimana gerak parabola itu terjadi. Yang kedua, mampu menggunakan konsep GLB dan GLBB dalam menyelesaikan gerak parabola. Jadi sebelum masuk ke pertemuan 6 ini ya, di pertemuan kelima itu kita mempelajari tentang gerak satu dimensi. Nah, gerak satu dimensi itu ada terbagi akan dua ya, ada GLB dan ada GLBB. Nah, konsep GLB dan GLBB inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah di gerak parabola ini. Nah, jadi gerak parabola itu diartikan dengan gerak gabungan. Ini adalah gerak gabungan antara gerak di sumbu X. Gerak di sumbu X ini itu kita menggunakan konsep GLB dan gerak di sumbu Y. Nah, ini kita menggunakan konsep GLBB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk konsep GLB ya, kalau masih ingat, ini rumusnya satu ya, cuman di GLB yaitu S sama dengan V dikali dengan T ya. Sedangkan kalau ini rumus di GLBB itu ada 3 macam. PT sama dengan V0 tambah A dikali T, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali S, kemudian apalagi S ya, ST sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. Nah, keempat rumus inilah yang akan kita gunakan nanti menyelesaikan masalah di gerak parabola ini. Nah, jadi kalau untuk gerak parabola itu contohnya adalah gerakan saat kita melempar bola. Jadi di sini Ibu gambarkan ya. Ini ada sumbu X. Ini sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi saat benda atau bola ya, bola itu dilempar, posisi awalnya di sini. Nah, ini adalah posisi atau titik awal saat bola dilempar. Jadi bola dilempar akan membentuk gerakan seperti ini. Dari bawah ke atas, ini berarti mencapai titik tertinggi dan akhirnya akan turun balik lagi ke bawah. Nah, jadi di sini ini disebut dengan posisi yang pertama, atau sebut juga dengan posisi awal ya, kita namakan dengan posisi awal. Nih, posisi 1. Kemudian bola bergerak lagi, misalkan di sini ya. Ini kita namakan dengan posisi 2. Kemudian bola berada di sini, di posisi tertinggi. Ya, kita bikin di sini posisi yang ketiga. Kemudian saat dia berada di posisi tertinggi itu bola kembali turun ke bawah. Ini adalah posisi keempat dan akhirnya sampai menyentuh tanah dinamakan dengan posisi yang kelima.
Nah, yang si bola ini saat berada di posisi 1 ya, saat bola itu dilempar, misalkan bolanya dilempar seperti ini, bolanya dilempar itu nanti bola akan mempunyai kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu dilambangkan dengan V0. Saat bola dilempar dengan kecepatan awal dan membentuk sudut elevasi sebesar theta, itu artinya nanti V0-nya ini akan terurai di sumbu X dan di sumbu Y. Itu menggunakan konsep pengurangan vektor. Berarti nanti kita akan melihat kecepatannya di sumbu X. Berarti di sini V0x-nya, dan kecepatannya di sumbu Y di sini ya. Ini V0y-nya. Nah, kecepatan di sumbu X ini sesuai dengan konsep tadi ya, itu menggunakan konsep GLB, gerak lurus beraturan, yang artinya kecepatan di GLB ini akan selalu konstan. Jadi semua nilai X, semua nilai kecepatan di sumbu X ini akan sama. Sedangkan kalau di sumbu Y itu nanti nilai V-nya itu akan berbeda. Itu tergantung nanti akan arahnya ya. Bisa vertikal ke, bisa GLBB vertikal ke atas atau GLBB vertikal ke bawah. Dan sama dengan yang di posisi kedua, jika bolanya berada di posisi kedua ini ya, berarti nanti ya kita akan memandang bola dalam dua gerakan, sama seperti yang posisi awal. Bola akan berada di sumbu X di sini, dan juga bola akan berada di sumbu Y di sini. Kalau untuk sumbu X-nya ini berarti nilainya akan sama dengan V0x, karena ini menggunakan konsep GLB. Sedangkan kalau nilai VY-nya ya, VY-nya itu nanti kita akan gunakan rumus GLB vertikal ke atas. Nah, ini di posisi, kemudian kita ke posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga ini berarti di posisi yang tertinggi ya, di posisi puncak ini kita akan memandang dua posisi juga gerakannya di sini. Ini di sumbu X-nya, sedangkan ini di sumbu Y-nya di titik yang tertinggi. Ke posisi 4 juga sama persis dengan posisi yang kedua. Kita akan memandang di posisi X-nya berarti di sini, sedangkan di Y-nya, nilai Y-nya itu akan turun juga ke bawah karena si bola mengalami penurunan ya, sampai nanti akhirnya berada di titik yang kelima. Titik yang kelima berarti sudah nyentuh tanah. Ini artinya titik ini akan sama dengan titik awalnya. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing posisi ya, masing-masing posisi mulai dari posisi 1 sampai ke posisi 5. Nah, untuk posisi yang pertama, untuk posisi yang satu ya, kita cek posisi 1 dulu. Nah, ini posisi yang pertama atau posisi awal, dinamakan juga dengan posisi awal ya. Posisi awal ini artinya adalah posisi benda tepat akan bergerak. Jadi saat benda bergerak itu dia akan membentuk kecepatan V0 ya, dan apa kecepatan bendanya itu sama dengan V0 dan membentuk sudut elevasi. Nah, di sini karena saat benda bergerak itu membentuk sudut ya, artinya nanti kecepatannya V0-nya ini akan kita urai ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kalau sumbu X itu berarti V0x dan sumbu Y berarti V0y. Nah, kan untuk rumusnya itu sama dengan konsep di materi vektor. Jika dianya dekat dengan sudut ya, berarti nilai V0-nya itu sama dengan V0x sama dengan V0 menggunakan rumus cos ya, V0 cos theta. Ya kan, kalau Y-nya, VY-nya karena letaknya berseberang dengan sudut, berarti V0y-nya itu sama dengan V0 sin theta. Nah, itu pertama rumus yang kita dapatkan untuk posisi awal. Dan perlu diingat di sini V0x ini V0 cos theta.
Nah, karena di sumbu X ini kita menggunakan konsep GLB, berarti nilai X di posisi 2, 3, 4, 5 akan sama dengan nilai fenol X ini. Jadi nggak perlu kita cari ya, nanti akan sama persis nanti nilainya dengan yang fenol X ini. Yang berbeda-beda itu nanti adalah nilai dari fenol Y-nya, karena untuk VY itu ya, itu ada gerak vertikal ke atas dan ada yang gerak vertikal ke bawah saat si benda akan menuju ke tanah. Kemudian kita lihat posisi yang kedua. Posisi yang kedua ini kecepatannya itu bukan fenol lagi ya, kecepatannya itu kita bikin dalam bentuk V aja, V. Nah, saat si benda sudah berada di posisi yang kedua ya, si kecepatannya ini juga akan berada di sumbu X, akan terurai juga di sumbu X, dimana akan bentuk nilai Vx ya. Vx sama dengan fenol cos theta, sama nilai dengan fenol X karena berada sumbu X. Sedangkan nilai Vy-nya, nah untuk Vy-nya ini merupakan gerak GLBB, gerak vertikal ke atas. Jadi kita menggunakan ini rumus rumus GLBB diperlambat atau GLBB gerak vertikal ke atas. Nah, untuk GLBB gerak vertikal ke atas itu rumus VY-nya itu adalah fenol Y dikurang dengan ibu ini tuh ya, ke atas ya. Fenol Y sama dengan VY sama dengan fenol Y dikurang dengan GT. Itu rumusnya untuk gerak vertikal ke atas. Fenol Y itu adalah fenol sin theta dikurang dengan G dikali dengan T. Nah, jadi untuk mencari kecepatan di sumbu Y pada posisi awal menggunakan fungsi ini, Vy sama dengan fenol sin theta dikurang GT. Nah, untuk di posisi kedua ini ya kita juga bisa mencari nilai H-nya. Nilai H-nya itu dirumuskan dengan fenol sin theta dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dia ada Vy dan ada H yang bisa kita cari di posisi kedua. Kemudian dapat rumusnya ini dari mana? Ini hasil penurunan dari rumus GLBB vertikal ke atas. Nah, kemudian kita lihat posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga ini adalah posisi puncak. Posisi puncak atau posisi pada titik tertinggi. Nah, di sini istimewanya ya, kalau dia berada di posisi puncak itu berarti Vy-nya ini, nilai Vy-nya di sini itu sama dengan 0. Ya, jadi dia tidak mengalami kenaikan lagi karena sudah maksimal di sini. Nah, kan nilai Vx-nya itu sama dengan fenol X. Jadi Vx-nya sama dengan fenol X. Nah, untuk di posisi puncak atau di posisi yang ketiga ini, itu kita bisa mencari nilai dari waktu maksimum. Waktu maksimum yang digunakan untuk mencapai posisi ini berapa. Nah, untuk mencari waktu maksimumnya itu gunakan rumus fenol sin theta per G. Selain mencari waktu maksimum, itu juga bisa mencari H ya. Ketinggian maksimumnya itu berapa? Itu dirumuskan dengan fenol kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Nah, jadi ya di posisi puncak itu mencari waktu dan mencari H. Selain itu biasanya juga ditanyakan jaraknya antara posisi awal ke puncak itu berapa, S-nya berapa di sini. Nah, untuk mencari jarak ya dari posisi awal ke puncak ini itu gunakan GLB, rumus GLB. Rumus GLB kan cuma ada satu ya, S sama dengan V dikali dengan P. V-nya ini pakai V yang mana? Pakai fenol cos theta. Di ini fenol cos theta dikali dengan T max-nya, T max yang kita dapatkan di sini ya. Nah,
Kemudian kita lanjut ke posisi yang keempat. Posisi yang keempat ini berarti si bola mengalami penurunan ya, turun dia hampir menuju ke tanah. Dan sama di sini ya, kalau untuk nilai ininya, nilai Vx-nya sama dengan V0 X ya, yaitu V0 cos theta. Nah kan nilai V-nya di sini menggunakan rumus GLBB, tetapi GLBB vertikal ke bawah karena dia mengalami penurunan ya. Kalau dia mengalami penurunan artinya geraknya itu tidak berlawanan dengan arah gravitasi. Berarti yang negatif di sini ya itu akan menjadi positif. Nah, jadi untuk VY ini dirumuskan dengan V0 sin theta ditambah dengan G dikali dengan T. Sama rumusnya ya. Yang vertikal ke atas ke bawah itu hanya berbeda positif dan negatifnya saja. Kelihatannya hanya pun juga seperti itu. H sama dengan V0 sin theta dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Seperti itu. Nah, akhirnya sampai di posisi kelima. Posisi kelima ini persis sama dengan posisi yang pertama, tapi di sini bedanya gerakannya itu dipercepat turun ke bawah. Nah, baiklah untuk gerak di dimensi 2 ya, Ibu cukupkan sampai di sini untuk video yang pertamanya. Kita lanjut video yang kedua itu tentang pembahasan soal untuk gerak parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.